Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Pernah nggak sih kalian makan agar-agar yang kenyal dan segar itu, terus kepikiran, ini sebenarnya terbuat dari apa ya? Kenapa rasanya bisa enak banget? Dan kenapa anak-anak suka sekali dengan makanan ini? Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas semua misteri di balik agar-agar. Mulai dari asal-usulnya yang unik, sampai perjalanannya menjadi hidangan penutup favorit di seluruh dunia. Siap untuk petualangan rasa dan sejarah? Yuk, kita mulai. Jadi, dari mana sebenarnya agar-agar berasal? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Agar-agar tidak berasal dari buah-buahan atau tanaman di darat, melainkan dari lautan. Ya, bahan utama pembuat agar-agar adalah rumput laut, lebih tepatnya jenis rumput laut merah dari kelompok alga seperti Gracilaria dan Gelidium. Rumput laut ini tumbuh subur di perairan hangat di seluruh dunia, termasuk di perairan Indonesia yang kaya. Prosesnya sendiri sangat menarik. Rumput laut ini dipanen, dibersihkan, lalu direbus dalam waktu yang lama. Dari proses perebusan inilah akan keluar ekstrak yang nantinya akan dikeringkan dan diolah menjadi bubuk, batangan, atau lembaran agar-agar yang sering kita temui di pasaran. Jadi, setiap kali kalian menikmati agar-agar, ingatlah bahwa kalian sedang menikmati kebaikan dari laut. Lalu, siapa sih penemu jenius di balik proses ini? Sejarahnya membawa kita kembali ke Jepang pada pertengahan abad ke-17, sekitar tahun 1650-an. Ada sebuah legenda menarik tentang seorang pemilik penginapan bernama Minoya Tarozemon. Suatu malam di musim dingin, ia menyajikan sup rumput laut untuk seorang tamu bangsawan yang sedang berkunjung. Sisa sup yang tidak habis dibuang begitu saja di luar. Keesokan paginya, Tarozemon terkejut menemukan sisa sup itu telah membeku karena cuaca dingin dan kemudian mengering di bawah sinar matahari. Berubah menjadi zat yang ringan dan berpori. Karena penasaran, ia merebusnya kembali dengan air. Dan ternyata zat itu larut, lalu kembali membentuk jeli yang lebih padat dan lebih murni dari sebelumnya. Penemuan yang tidak disengaja ini kemudian diberi nama konten, yang berarti langit dingin, merujuk pada proses pembekuannya di cuaca dingin. Dari sinilah cikal bakal industri agar-agar modern dimulai. Dari Jepang, kanten atau agar-agar mulai menyebar ke seluruh Asia dan dunia. Istilah agar-agar sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yang berarti jeli, dan nama inilah yang kemudian diadopsi secara internasional. Keunikan agar-agar terletak pada kemampuannya membentuk jeli yang kokoh bahkan pada suhu ruang. Tidak seperti gelatin yang terbuat dari hewan dan memerlukan suhu dingin untuk mengeras. Sifat ini membuatnya sangat populer di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia. Di sini, agar-agar bukan hanya sekadar hidangan penutup, tapi sudah menjadi bagian dari budaya kuliner. Kita bisa menemukannya dalam bentuk puding, es campur, kue lapis, hingga berbagai jajanan pasar yang berwarna-warni. Setiap daerah bahkan punya kreasi agar-agar khasnya sendiri. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan penting. Kenapa agar-agar begitu disukai, terutama oleh anak-anak? Pertama, tentu saja teksturnya sensasi kenyal, lembut, dan sedikit goyang saat masuk ke mulut, memberikan pengalaman makan yang menyenangkan dan unik. Anak-anak sangat suka dengan tekstur seperti ini. Kedua, warnanya yang cerah dan menarik. Agar-agar sangat mudah diberi warna, baik dari pewarna makanan maupun dari sari buah alami. Tampilan yang cantik dan berwarna-warni ini langsung menarik perhatian dan membangkitkan selera makan anak-anak. Ketiga, rasanya yang fleksibel. Rasa asli agar-agar sebenarnya tawar, sehingga kita bisa dengan bebas mengkreasikannya menjadi rasa apapun yang kita suka. Mulai dari manisnya buah-buahan, legitnya santan dan gula merah, hingga segarnya susu dan coklat. Fleksibilitas inilah yang membuat variasi rasa agar-agar seolah tak ada habisnya. Tapi, di balik rasanya yang enak,
Dan tampilannya yang menarik agar-agar juga punya segudang manfaat untuk kesehatan. Loh, ini adalah salah satu alasan mengapa para orang tua juga senang memberikannya kepada anak-anak. Agar-agar kaya akan serat pangan. Serat ini sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi. Agar-agar juga bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga cocok dijadikan camilan sehat bagi yang sedang menjaga berat badan. Selain itu, agar-agar juga rendah kalori dan bebas lemak. Dibandingkan dengan camilan manis lainnya yang penuh gula dan lemak, agar-agar jelas merupakan pilihan yang jauh lebih sehat. Jadi, ini adalah camilan guilt-free yang lezat sekaligus menyehatkan. Proses pembuatan agar-agar di rumah juga sangat mudah. Itulah mengapa makanan ini menjadi andalan banyak keluarga. Cukup campurkan bubuk agar-agar dengan air, gula dan perasa sesuai selera. Kemudian, Masak sambil terus diaduk hingga mendidih. setelah mendidih, matikan api. Tuang ke dalam cetakan-cetakan lucu dan biarkan dingin hingga mengeras. Kalian bisa berkreasi dengan menambahkan potongan buah-buahan segar seperti stroberi, mangga, atau kiwi untuk menambah vitamin dan kesegaran. Atau buatlah agar-agar berlapis dengan warna dan rasa yang berbeda untuk tampilan yang lebih istimewa. Proses yang sederhana ini bahkan bisa menjadi kegiatan yang seru untuk dilakukan bersama anak-anak di dapur. Mereka pasti senang bisa ikut membuat camilan mereka sendiri. Selain untuk dikonsumsi sebagai makanan, tahukah kalian kalau agar-agar juga punya kegunaan lain yang sangat penting di dunia sains? Ya, di laboratorium agar-agar digunakan sebagai media untuk menumbuhkan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Sifatnya yang padat, namun tetap menyediakan nutrisi dan kelembapan menjadikannya rumah yang ideal bagi para mikroba ini untuk berkembang biak dan diteliti. Jadi, berkat penemuan yang tidak disengaja oleh seorang pemilik penginapan di Jepang berabad-abad yang lalu, Para ilmuwan modern kini bisa melakukan berbagai penelitian penting yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Luar biasa bukan? Dari dapur hingga laboratorium, peran agar-agar ternyata sangat luas. Jadi, begitulah perjalanan panjang agar-agar dari rumput laut di dasar samudra. penemuan tak sengaja di Jepang hingga menjadi hidangan penutup global dan media penting di laboratorium. Kisahnya adalah bukti bagaimana alam bisa memberikan kita bahan-bahan luar biasa yang bisa diolah menjadi sesuatu yang lezat, sehat, dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap gigitan agar-agar yang kita nikmati menyimpan cerita, sejarah, budaya, dan sains yang menakjubkan. Lain kali saat kamu menyantap puding agar-agar, mungkin kamu akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda, sebagai sebuah mahakarya sederhana dari lautan. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan membuat kalian semakin mengapresiasi hidangan sederhana namun istimewa ini. Ternyata, di balik semangkuk agar-agar yang kenyal dan manis, ada cerita yang begitu kaya. Jadi, siapa di antara kalian yang langsung ingin membuat agar-agar setelah menonton video ini? Coba tulis di kolom komentar ya, kreasi agar-agar favorit kalian itu seperti apa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan videonya. Bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.